Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Sani dari Prodi Sains Data Terapan PENS dengan NRP 33226-2017. Di sini saya akan menjelaskan final project mata kuliah Praktikum Pemrograman 2 oleh Ibu Tri Hadiah Mulyawati, yaitu membuat program yang menerapkan naming convention, regular expression, dan juga OOP. Pada program ini, semua nama variabel, fungsi, maupun kelas dibuat dengan menerapkan 8 naming convention principle, yaitu use intention revealing name, avoid disinformation, make meaningful distinction, use pronunciable name, use searchable name, do not be cute, use solution and problem domain names, dan juga do not add gratuitous context. Yang pertama, dilakukan import pada library yang dibutuhkan yaitu RE dan juga Pandas. Pada program ini terdapat 3 kelas yaitu account, seller account, dan juga buyer account. Pertama, kita definisikan kelas account. Pada kelas account terdapat dua atribut, yaitu username dan password. Atribut tersebut dienkapsulate dengan menambahkan satu underscore di depan nama variabel agar variabel tersebut hanya bisa diakses dan dikenali dalam kelas account dan juga turunan dari kelas account. Kemudian terdapat 4 metode, yaitu init method, kemudian display profile yang seperti namanya digunakan untuk menampilkan deskripsi akun, kemudian metode change username untuk mengganti nama username, dan metode change password untuk mengganti nama password. Lalu didefinisikan kelas seller account sebagai turunan dari kelas account. Pada kelas seller account terdapat 4 atribut, yaitu username dan password yang diturunkan dari kelas parents-nya dengan menggunakan keyword super, kemudian atribut shop name dan juga products. Pada kelas seller account terdapat 6 metode, yaitu init method berisi username, password, dan shop name. Kemudian ada change shop name untuk mengganti nama toko. Lalu ada metode display profile untuk menampilkan deskripsi toko, yang sebenarnya metode ini sudah ada pada kelas parents-nya, tetapi dilakukan override dengan menambahkan deskripsi nama toko dan juga daftar produk pada toko. Yang terakhir ada metode add product untuk menambahkan produk pada toko. Lalu ada kelas buyer account yang juga merupakan turunan dari kelas account. Pada kelas ini terdapat 3 atribut, yaitu username dan password dari atribut kelas parents-nya, kemudian ada balance yang diberi nilai awal 0. Pada kelas buyer account terdapat 4 metode, yaitu init berisi username dan password, kemudian metode display profile untuk menampilkan profile yang ditambah dengan pesan untuk menampilkan saldo, kemudian ada metode top up balance untuk menambahkan isi dari saldo, lalu ada metode purchase product untuk membeli produk. Pada program ini terdapat 3 user defined function, yaitu get valid username, get valid password, dan juga get valid shop name. Ketiganya memiliki fungsi yang mirip, yaitu untuk mendapatkan username yang valid, password yang valid, dan juga nama toko yang valid. Pada masing-masing fungsi tersebut dilakukan validasi terhadap input user menggunakan regular expression. Nah, fungsi yang digunakan adalah fungsi search yang ada pada library RE. Fungsi search memiliki 2 parameter, yaitu pattern dan juga string yang akan dilakukan validasi. Untuk variabel username diterapkan pola, yaitu username hanya boleh mengandung digits dan alfabet serta underscore. Kemudian untuk password diterapkan pola, yaitu password hanya boleh terdiri dari alfabet dan juga digit dengan minimal adalah 5 buah alfabet ataupun digit.
Kemudian untuk nama toko hanya boleh terdiri dari alfabet, digit, dan juga spasi. Selanjutnya dilakukan perulangan untuk menu buat akun penjual, buat akun pembeli, kemudian keluar dari menu. Ketika user memilih angka 1, maka kita panggil fungsi yang telah dibuat sebelumnya yaitu get valid username, get valid password, dan juga get valid shop name, dan disimpan ke dalam variabel username, password, dan shop name sebagai input sebagai parameter untuk membuat objek dari kelas seller account. Kemudian akan dicetak pesan akun berhasil dibuat. Lalu akan keluar menu ganti username, ganti password, ganti nama toko, tampilkan profil toko, dan juga tambahkan produk. Dan yang terakhir keluar dari menu. Ketika user memilih angka 1, maka akan dipanggil fungsi get valid username dan dimasukkan ke dalam variabel new username sebagai parameter dari method change username. Kemudian ketika user memilih angka 2, maka akan dipanggil fungsi get valid password dan disimpan ke dalam new password sebagai parameter dari method change password yang ada pada kelas seller account. Kemudian ketika user memilih menu 3, maka akan dipanggil fungsi get valid shop name dan disimpan ke dalam new shop name untuk parameter dari method change shop name. Lalu ketika user memilih angka 4, akan dijalankan metode display profile. Namun, karena pada metode display profile kita juga menampilkan daftar produk dari toko, dan jika user belum menambahkan produk dari toko, maka ketika display profile dipanggil akan menghasilkan error yaitu name error karena variabel df underscore product ini belum dikenali atau belum dibuat sebelumnya, sehingga kita gunakan block try dan accept. Seperti berikut, ketika terdapat error, maka akan tercetak pesan toko belum memiliki produk. Kemudian, jika user memilih angka 5, maka akan diminta untuk memasukkan nama produk, harga, dan juga stok sebagai input parameter dari metode add product untuk menambahkan data produk pada toko. Nah, yang terakhir, ketika user memilih angka 6, maka user akan keluar dari menu akun penjual. Kemudian, jika user memilih buat akun pembeli atau angka 2, maka dipanggil fungsi get valid username dan get valid password sebagai input parameter dari untuk membuat objek dari akun buyer account. Nah, kemudian akan ditampilkan menu ganti username, ganti password, isi saldo, beli produk, dan keluar dari menu. Ketika user memilih 1, maka akan dipanggil get valid username yang dimasukkan ke dalam variabel new username untuk parameter dari method change username pada kelas buyer account. Dan ketika user memilih menu 2, maka akan dipanggil method get valid password sebagai parameter dari method change password. Kemudian ketika user memilih menu 3, maka user akan diminta untuk memasukkan saldo yang ingin ditambahkan. Dan input tersebut dimasukkan ke dalam variabel additional balance sebagai parameter dari metode top up balance. Nah, ketika user memilih menu 4, maka user akan diminta untuk menginputkan nama produk dan juga harga produk, yang selanjutnya akan digunakan sebagai parameter dari metode purchase product.
Lalu ketika user memilih menu kelima atau keluar dari menu, maka akan program akan kembali ke menu sebelumnya. Kemudian jika user memilih 3 atau keluar, maka program akan berakhir. Selanjutnya akan kita coba untuk menjalankan program tersebut. Yang pertama kita pilih buat akun penjual. Masukkan username. Misal manage. Password bisa terserah. Kemudian nama toko. Lalu kita pilih menu ganti username. Masukkan username baru, misal username berhasil diganti. Kemudian kita ganti password. Juga berhasil diganti. Kemudian kita ganti nama toko menjadi kemudian kita coba tampilkan profil toko. Nah, karena kita belum menambahkan produk, maka akan tercetak toko belum memiliki produk. Kemudian kita tambahkan produk. Misal, harga dolar aja ya. Stok banyak. Lalu kita tampilkan lagi. Nah, maka akan tertampil daftar dari produk yang telah kita tambahkan. Karena semua metode sudah dicoba, kita keluar dari program. Kembali untuk membuat akun pembeli, masukkan username, biar terus langsung isi saldo. Nah, akan tertampil saldo berhasil ditambahkan dan juga jumlah saldo saat ini. Kemudian beli produk, masukkan nama produk. Harganya $50.000. Nah, produk berhasil dibeli. Kemudian kita cek saldo lagi dengan menampilkan karena semua metode sudah dipakai, maka kita keluar dari menu. Nah, demikian program yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.